wabarakatuh. Halo semuanya, saya Nida Fauziah dengan NIM 1803898 dari kelas 5C PGSD UPI Kampus Purwakarta. Di sini saya ingin sedikit sharing mengenai bagaimana sih pendekatan dalam mengelola kelas agar kelas menjadi kondusif kembali sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Silakan disimak. Oke, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih pengertian dari pengelolaan kelas. Jadi, menurut Tom Leo, pengelolaan kelas adalah upaya guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang memungkinkan kegiatan pengelolaan pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan menurut Sudirman, pengelolaan kelas adalah upaya mendayagunakan potensi kelas, sehingga dapat disimpulkan menjadi pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan guru untuk menciptakan dan mempertahankan suasana belajar yang kondusif, serta menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan secara maksimal. Nah, adapun tujuan dari pengelolaan kelas. Pada hakikatnya, tujuan pengelolaan kelas sudah tercantum dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas secara umum adalah penyedia berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan peserta didik dalam kegiatan belajarnya dalam lingkungan emosional, sosial, dan intelektual dalam kelasnya. Fasilitas yang disediakan memungkinkan peserta didik untuk belajar dan bekerja. Oke, sekarang teman-teman pasti pernah menyadarinya bahwa hampir setiap pembelajaran ada aja masalah yang muncul, mulai dari individu maupun kelompok. Misalnya ada siswa yang lamban dalam belajar, siswa yang hyperaktif, pemalu, siswa yang suka mengejek temannya, berselisih pendapat, dan lain sebagainya. Dalam keadaan tertentu, guru dapat mengatasi semua hal tersebut dengan cara menguasai pendekatan pengelolaan kelas. Oleh sebab itu, kita sebagai calon guru setidaknya harus menguasai ada 9 pendekatan menurut Saiful Bahri. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan otoriter atau kekuasaan. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedisiplinan merupakan faktor penentu untuk terciptanya suasana belajar yang kondusif. Dalam hal ini, guru harus menekankan kepada peserta didik bahwa pentingnya untuk menaati aturan. Peraturan di sini ibaratnya sebagai penguasa yang harus ditaati oleh peserta didik. Dalam pendekatan ini, biasanya guru dengan peserta didik melakukan kesepakatan di awal pembelajaran mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Namun, tak hanya peserta didik, guru pun harus konsisten dalam melaksanakannya. Yang kedua yaitu pendekatan intimidasi atau ancaman. Dalam pendekatan ini juga dimaksudkan untuk mengontrol perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Namun, bedanya pendekatan ini dilakukan dengan cara memberi ancaman, misalnya melarang, ejekan, sindiran, dan memaksa. Pendekatan ini dilakukan apabila keadaan kelas benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan. Jika seorang guru dapat memecahkan masalah ini dengan pendekatan lain, maka pendekatan ini dapat ditangguhkan. Jika melakukan pendekatan ini, hendaknya dalam taraf kewajaran. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan permisif atau kebebasan. Dalam pendekatan ini membantu siswa agar merasa bebas dalam mengerjakan sesuatu, kapan dan di mana saja sesuai keinginan siswa. Peranan guru dalam pendekatan ini yaitu meningkatkan kebebasan siswa. Sebab dengan itu membantu pertumbuhannya secara wajar, selama tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Terkadang peserta didik kurang nyaman dengan guru yang terlalu overprotective, sehingga ia tidak leluasa dalam melakukan eksperimennya. Jika guru ingin memberikan tugas berupa pengalaman pribadi siswa, maka berilah kesempatan mereka untuk kebebasan menuliskan apa yang ingin dia tuliskan. Jika melakukan peraturan yang ketat, maka akan menjadi penghalang imajinasi mereka dan kreativitas mereka. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan
Pendekatan ini didasari atas suatu anggapan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dapat mencegah munculnya masalah tingkah laku siswa. Pendekatan ini mengharuskan tingkah laku guru dalam mengajar untuk mencegah dan menghentikan perilaku siswa yang menyimpang dan kurang baik. Oleh karena itu, memang seharusnya guru merancang suatu pembelajaran secara baik dan matang. Suatu pembelajaran yang dilakukan secara sistematis tentu dapat membuat peserta didik terhindar dari rasa kejenuhan, karena mereka dapat mengikuti pembelajaran secara bertahap. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan resep. Pendekatan ini dilakukan dengan memberikan satu daftar yang menggambarkan apa saja yang boleh dilakukan guru dan apa saja yang tidak boleh dilakukan guru dalam menghadapi suatu situasi atau kondisi yang terjadi di dalam kelas. Dalam daftar ini digambarkan tahap-tahap apa saja yang harus dilakukan guru, dan peranan guru hanyalah mengikuti petunjuk seperti yang tertulis di dalam buku resep ini. Selanjutnya yaitu pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini merupakan suatu proses untuk mengubah tingkah laku siswa yang kurang baik menjadi baik. Prinsip utama dari pendekatan ini yaitu perilaku merupakan hasil proses belajar. Prinsip ini berlaku bagi perilaku yang sesuai maupun perilaku yang menyimpang. Dalam pendekatan ini, guru berusaha menyusun program kelas yang dapat merangsang terwujudnya perilaku siswa yang baik menurut ukuran norma yang berlaku di sekitarnya. Tingkah laku yang baik atau positif harus dirangsang dengan memberikan pujian atau hadiah yang menimbulkan perasaan senang atau puas. Sebaliknya, tingkah laku yang kurang baik dalam melaksanakan program kelas harus diberi sanksi atau hukuman yang akan menimbulkan perasaan tidak puas, dan pada gilirannya tingkah laku tersebut akan dihindari. Pendekatan yang ketujuh yaitu sosio-emosional. Pendekatan ini merupakan suatu proses menciptakan iklim atau suasana emosional dan hubungan sosial yang positif di dalam kelas. Suasana emosional dan hubungan sosial yang positif artinya hubungan yang baik atau positif antara guru dengan siswa atau siswa dengan siswa lainnya. Di sini guru adalah kunci terhadap pembentukan hubungan pribadi itu, dan peranannya adalah menciptakan hubungan pribadi yang sehat. Adapun kondisi sosio-emosional yang harus dibangun oleh guru, yaitu terbinanya sikap persahabatan antara guru dan siswa dengan dasar saling memahami dan saling mempercayai. Sikap ini dapat membantu terciptanya iklim yang menguntungkan bagi kondisi belajar yang optimal. Peserta didik akan belajar secara produktif baik ada guru di kelas maupun tidak. Yang kedua, ciptakan satu kondisi yang menyebabkan peserta disadarkan akan kesalahannya sehingga ada dorongan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulanginya di kemudian hari. Selanjutnya yang kedelapan yaitu pendekatan kelompok. Dalam pendekatan kelompok membutuhkan kemampuan guru dalam menciptakan suatu iklim yang mendorong kelompok-kelompok di dalam kelas menjadi kelompok yang produktif. Di samping itu, pendekatan ini juga mengharuskan guru untuk mampu menjaga hubungan yang baik antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Guru dalam pengelolaan kelas selalu mengutamakan kegiatan yang dapat mengikutsertakan seluruh personel di dalam kelas. Dengan kata lain, kegiatan kelas harus diarahkan pada kepentingan bersama dan sedikit mungkin dalam kegiatan yang bersifat individual. Tugas utama guru dalam pendekatan ini adalah memelihara kelompok belajar agar menjadi kelompok yang efektif dan produktif. Dengan kata lain, guru juga harus mampu membentuk dan mengaktifkan peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok. Pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan elastik atau pluralistik. Pendekatan ini, guru
berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan kegiatan pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Dari beberapa pendekatan sebelumnya yang telah dijelaskan, guru bebas memilih dan menggabungkan berbagai pendekatan sesuai dengan kemampuannya untuk menumbuhkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Pendekatan pembelajaran digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Teman-teman sekalian sekarang sudah mengetahui berbagai macam pendekatan dari pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan dalam video ini. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar ya. Terima kasih yang sudah menyimak. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.